Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan unboxing sebuah smartphone tangguh yang agak lain. Soalnya walaupun dia tangguh tapi desainnya masih bisa slim dan terlihat elegan. Ya, langsung saja kita sambut. Ini dia smartphone-nya, Oppo A3 Pro 5G. Yap, ini dia box dari Oppo A3 Pro 5G, yang dimana harganya sekarang ada di kisaran 4 juta rupiah. Ya, saya rasa harganya masih cukup tinggi ya untuk sekelas Oppo A series. Dan sekarang masih harus pre-order dulu. Dan buat teman-teman yang mau PO di Yogyakarta itu bisa banget. Jadi Oppo A3 Pro 5G bisa di PO di OMP Group Jogja. Sebagai salah satu counter terbesar di Jogja, stok smartphone di OMP tentunya lengkap. Harganya bersaing dan dijamin original baru. Cabangnya juga banyak sehingga lokasinya lebih terjangkau. Buat yang mau beli smartphone Oppo atau brand lainnya, langsung saja cus ke OMP Group Jogja. Ya, sekarang kita lanjut. Jadi untuk box Oppo A3 Pro 5G ini masih ciri khas Oppo ya teman-teman. Jadi bagian atasnya ada tulisannya Oppo A3 Pro 5G, kemudian ada kotakan besar di sini dan angka 3. Jadi nggak ada embel-embel Pro-nya. Ini A3 series teman-teman. Boxnya overall warna putih ya, putih agak abu-abu, dan ini warnanya abu-abunya lebih gelap. Kita lihat bagian kanannya, di sini ada selling point ya dari smartphone ini. Untuk selling point-nya yang pertama adalah 360 derajat damage proof armor body. Jadi sudah terlindungi 360 derajat. Ya, ini adalah smartphone tangguh ya dari Oppo. Selanjutnya 45 watt super VOOC flash charge, jadi sudah fast charging, dan baterainya di 5100 mAh. Kemudian 120 Hz untuk refresh rate-nya, jadi sudah tinggi ya. Kemudian Splash Touch, sehingga saya rasa di sini selling point-nya malah lebih untuk smartphone outdoor ya teman-teman. Kemudian bagian kirinya di sini tulisannya Oppo A3 Pro 5G. Dan yang kita unboxing ini warnanya adalah ungu rembulan dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Ya, kira-kira bagaimana dengan harga di kisaran 4 juta rupiah? Langsung saja kita unboxing. Ini dia Oppo A3 Pro 5G. Ya, kita langsung disambut sama smartphone-nya. Dan langsung saja kita kletek. Ini dia desain dari Oppo A3 Pro 5G, yang dimana desainnya ini feel-nya elegan dengan warna ungunya ini cerah ya teman-teman. Jadi ungunya muda, kemudian bagian tengahnya malah lebih ke tua. Ya, ini keren. Kemudian ada efek garis-garisnya juga warna putih teman-teman. Jadi ini efek pantulan cahayanya bagus. Ya, ini nggak menunjukkan kalau smartphone ini adalah smartphone tangguh ya teman-teman. Dan saya rasa untuk yang warna ungu lebih cocok buat para wanita. Oke, jadi untuk modul kamera di sini ada kotakan yang menonjol dan di sini ada 3 buah lingkaran. Yang dimana kameranya ada 2 dan ini adalah ring light dan tulisannya adalah inovatif AI kamera. Oke, jadi simple ya teman-teman. Dan bagian bawahnya ini Oppo. Untuk build quality sudah bagus dan bagian backcase-nya ini rasa-rasanya masih dari plastik ya teman-teman. Jadi sepertinya belum dari kaca. Kemudian untuk bagian depannya ini sudah ada panda glass proteksinya, jadi aman. Dan sudah ada anti goresnya juga untuk bagian layarnya. Ya, sekarang kita lihat untuk detailnya. Di bagian bawah ini ada speaker, kemudian ada Type-C, ada mikrofon, dan ada jack audio 3,5 mm. Kemudian bagian kanan ini tombol on off yang juga berfungsi sebagai fingerprint, dan atasnya adalah volume up and down. Kemudian bagian atasnya ini polosan saja teman-teman. Jadi hanya single microphone ya sepertinya. Kemudian bagian kirinya ada tempat untuk SIM tray. Dan untuk finishing frame-nya ini chrome berwarna ungu teman-teman. Jadi ya agak gampang terlihat sidik jari ya. Cuma untuk desain ini keren sih untuk gradasinya dan cocok banget buat kalian para wanita teman-teman. Apalagi wanita yang suka menjatuhkan smartphone. Ya, Oppo A3 Pro ini cocok banget. Kemudian kita lihat lagi, di sini kita mendapatkan, oke, kita lihat dulu di dalamnya ada apa saja. Yang pertama adalah petunjuk penggunaan, bisa dilihat. Kemudian ada safety guide. Dan kita dapat ini dia untuk pin ejectornya.
Kemudian terakhir adalah silikon case yang unik teman-teman. Jadi silikon case-nya ini tebal. Kemudian bagian pinggirannya ini ada airbag teman-teman untuk proteksi kalau jatuh di sudutnya. Jadi ternyata case-nya juga khusus untuk melindungi smartphone-nya. Oke. Dan coba kita pasang kira-kira bagaimana tampilan smartphone-nya kalau kita pasang case-nya. Ya, ini dia. Kalau kita pasang ternyata feel elegannya masih kerasa ya. Jadi masih bagus untuk gradasinya. Cuma feel-nya jadi lebih agak tebal saja karena bagian pinggirannya memang dibuat lebih tebal. Oke, kemudian kita cek untuk SIM tray-nya apakah hybrid atau triple slot. Ya, untuk SIM tray di sini hybrid ya teman-teman. Jadi bisa single SIM plus micro SD atau mau dual SIM tanpa micro SD ya. Setidaknya masih ada opsi micro SD. Oke, positif sih untuk desain dan feel-nya ini bagus. Kemudian kita lanjut lagi. Kita mendapatkan ini dia kepala charger yang outputnya sudah maksimal di 45 watt Super VOOC. Kemudian kita lihat lagi di sini dapat kabel data Type-C yang berwarna putih. Dan kita tidak dapat apa-apa lagi ya teman-teman. Seperti biasa box dari Oppo ini bagus ya, jadi partisinya ini jelas dan solid gitu teman-teman. Ya, langsung saja kita hidupkan kira-kira bagaimana pandangan awal dari Oppo A3 Pro. Ini dia tampilan awal dari Oppo A3 Pro, yang dimana pertama untuk setter layar saya rasa malah jadi kekurangan dari smartphone ini. Ya, layarnya ini resolusinya masih di HD+, teman-teman. Jadi gambarnya masih agak kurang tajam, kemudian panelnya IPS LCD, tapi untungnya warnanya sudah pop-up dan jernih juga. Untuk bingkainya masih agak tebal kanan kiri atasnya dan bagian dagunya lebih tebal lagi. Ya, jadi saya rasa dengan harga 4 juta ya, ini layarnya masih agak kurang. Cuma plusnya di sini refresh rate sudah di 120 Hz, jadi gerakannya smooth. Kemudian untuk brightness-nya up to 1000 nits, jadinya bisa terang banget untuk outdoor, pastinya ini lebih mumpuni. Ya, saya rasa di sini ada alasan ya kenapa Oppo melimit di sektor layarnya. Siapa tahu layar panel IPS lebih awet daripada AMOLED, makanya Oppo A3 Pro sebagai smartphone yang mengklaimnya ini smartphone tahan banting, makanya dia menggunakan layarnya IPS LCD. Jadi jangan berburuk sangka dulu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke sektor softwarenya. Ya, untuk software sudah yang terbaru yaitu ColorOS 14 dengan Android-nya di 14. Jadi softwarenya sudah yang terbaru teman-teman. Kemudian kita lihat untuk free memorinya. Untuk free memory RAM-nya ada di 4,7 GB, jadi terpakai hanya 38%. Ya, ini sangat hemat ya untuk UI-nya. Kemudian untuk internalnya free-nya masih di 213 GB, jadi masalah memori sudah aman di Oppo A3 Pro ini. Ini dia untuk layarnya masih di HD+, dan untuk refresh rate up to 120 Hz. Dan di sini nggak ada informasi mengenai support SDR10-nya atau tidak. Jadi standar banget ya untuk layar di Oppo A3 Pro. Kemudian ini dia untuk SoC-nya adalah Dimensity 6300 ya. Bisa dilihat di sini ada Cortex A76 dengan clock speed up to 2,4 GHz. Untuk fabrikasinya di 6 nanometer, kemudian GPU-nya adalah Mali G57 MC2. Kita ke general. Kemudian untuk memorinya di sini RAM-nya LPDDR4X dengan memori flash yang sudah UFS teman-teman. Ya, kemudian kita lihat untuk skor AnTuTu-nya sudah saya tes di versi 10. Jadi untuk skor AnTuTu Dimensity 6300 adalah 458.685. Ya, ini skornya mirip-mirip sama Snapdragon 695 ya, atau enggak Unisoc T820. Jadi saya rasa performanya ya sudah cukup powerful. Kemudian kita lanjut lagi. Kita lihat untuk sektor sensornya. Ya, untuk sensor sudah lengkap. Jadi ada sensor magnetik, kemudian gyroskopnya juga tersedia. Dan ini dia untuk sensor lebih lengkapnya. Kita cek untuk gyroskopnya apakah hardware atau software. Ya, untuk gyroskopnya di sini rasa-rasanya masih software ya, teman-teman. Bisa dilihat ini masih kerasa agak delay-nya. Dan ini kaku banget untuk gyroskopnya. Jadi sangat disayangkan dengan harga yang cukup mahal, kita dapatnya gyroskop rasa-rasanya software teman-teman. Jadi ini sangat disayangkan ya. Kemudian kita cek untuk sensor NFC apakah tersedia. Ya, jadi tersedia sensor NFC. Sehingga di sini minusnya adalah gyroskopnya yang rasa-rasanya masih software teman-teman. Cukup disayangkan ya. Kemudian kita lanjut lagi ke sektor kamera.
Jadi untuk kamera di sini Oppo A3 Pro memiliki dua buah kamera belakang, yang dimana kamera utama sebesar 50 megapiksel, kemudian kamera kedua sebesar 2 megapiksel, ini adalah lensa depth. Dan untuk kamera depannya sebesar 8 megapiksel ya. Jadi untuk resolusinya saya rasa agak kecil ya untuk di kelasnya yang 4 juta rupiah. Ini dia untuk tampilan UI-nya, jadi cukup simple. Di sini pengaturannya sedikit ya teman-teman. Dan kita lihat untuk maksimal zoom-nya sampai 10 kali. Kemudian pengaturan lainnya ini dia, ada pengaturan SDR. Dan untuk fitur-fiturnya di sini ada mode portrait, kemudian kita ke more. Ya, di more ada panorama, dual view, high resolution, time lapse, text scanner, night, slow mo, dan stiker. Kemudian untuk mode pro-nya di bagian paling kiri ini teman-teman. Ya, kita lanjut lagi. Untuk videonya dia resolusi maksimal di 1080p 60 fps. Lumayan sampai 60 fps, cuma tuh stabilisasinya di sini tidak tersedia teman-teman. Ya, sepertinya makin fix ya kalau gyroskopnya adalah software, sangat disayangkan di sini. Kemudian kita lihat untuk kamera depannya ini sebesar Full HD 30 fps, jadi belum support 60 fps untuk kamera depannya dan tidak ada pengaturan stabilisasinya lagi. Ya, langsung saja ini dia hasil foto dan video dari Oppo A3 Pro 5G. Ini dia contoh perekaman video di Full HD 60 fps Oppo A3 Pro 5G. Ya, kualitasnya bagus ya teman-teman. Cuma sayangnya sepertinya nggak ada stabilisasi di sini. Kita coba bawa jalan, apakah stabil atau enggak. Gimana kalau saya bawa jalan? Ya, lumayan agak bergoyang ya teman-teman. Ini saya pegangnya dua tangan supaya lebih stabil. Dan ini kondisinya agak gelap. Soalnya sudah jam 4 sore, tapi ini mendung juga. Bisa lihat hasilnya masih oke, jadi jernih. Ya, seandainya ada OIS pastinya lebih mantap lagi sih teman-teman. Cuma semoga aja nanti ada ini ya, processing after video, jadi lebih stabil lagi. Soalnya ini harganya menyentuh 4 juta, harusnya kualitasnya bisa lebih maksimal. Ya, kita coba lihat. Ini mendung ya teman-teman. Jadi emang kondisinya lagi agak kurang optimal buat tes kamera. Tapi sekalian kita lihat bagaimana performa dari Oppo A3 Pro 5G. Sekarang ini hasil perekaman video kamera depan di Full HD 30 fps. Yang dimana kalau saya lihat sepertinya lagi-lagi nggak ada stabilisasinya ya teman-teman untuk kamera depannya. Cuma kalau kita still atau diam kayak gini hasilnya udah bagus ya teman-teman. Jadi detailnya oke, warnanya bagus, dan untuk SDR-nya lumayan luas sih teman-teman. Ya, sekarang kita coba bawa jalan. Kira-kira bagaimana dengan ketajamannya? Dengan stabilisasinya. Yang dimana saya pegang satu tangan. Kalau sekarang ini saya lihat dari layarnya lumayan bergetar-getar teman-teman. Cuma nanti nggak tahu gimana setelah proses videonya. Oke, untuk mikrofonnya juga silakan dinilai. Selanjutnya kita tes untuk speakernya. Ya, Oppo A3 Pro 5G memiliki single speaker yang berada di bagian bawah ini. Jadi kualitasnya saya rasa sudah bagus. Ini suaranya keras banget teman-teman. Dan bisa dinaikin lagi sampai 300%. Cuma saran saya di 100% saja supaya kualitasnya lebih maksimal.
Ini hasilnya suaranya jernih, kemudian bassnya sedikit terasa, dan untuk clarity-nya juga enak sih teman-teman. Jadi overall walaupun single speaker, tapi kualitasnya sudah bagus. Kemudian fitur lainnya adalah Oppo A3 Pro sudah memiliki sertifikasi military grade 810H. Kemudian ada rating IP54 juga teman-teman. Jadi sudah tahan banting. Tidak cuma di situ, smartphone ini juga memiliki drop resistant dengan nilai 5 bintang teman-teman. Jadinya sudah tahan banting beneran ya. Mungkin ini adalah yang membuat Oppo A3 Pro harganya cukup mahal, soalnya membuat sebuah smartphone yang desainnya elegan, kemudian tipis, tapi sudah tahan banting. Jadi ya, setiap smartphone punya plus minusnya tersendiri. Baik, untuk kesimpulan, saya rasa Oppo A3 Pro 5G ini harganya masih agak overpriced ya teman-teman, kalau di kisaran 4 juta rupiah. Semisal ada di kisaran 3 juta, saya rasa malah lebih worth it. Karena dengan harga yang cukup tinggi, kita dapat smartphone yang layarnya masih HD+, kemudian untuk speakernya masih single, selanjutnya bagian kameranya ini standar ya untuk setupnya. Dan untuk bagian sensornya ini giroskopnya juga masih software, jadinya masih kurang maksimal teman-teman. Tapi tetap smartphone ini ada kelebihannya ya teman-teman, yang dimana walaupun layarnya HD+, tapi ini jernih ya teman-teman. Kemudian sudah tahan banting, dan sepertinya memang kelebihan utamanya adalah tahan bantingnya ini. Brightness-nya tinggi, kemudian sudah IP54, dan baterainya ya lumayan di 5100 mAh. Sehingga buat teman-teman gadget yang mencari smartphone outdoor tapi tetap stylish, saya rasa Oppo A3 Pro 5G ini baru cocok untuk teman-teman semua. Baik, cukup sekian untuk gadget unboxing dari Oppo A3 Pro 5G. Apabila ada masukan atau saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Legao Gadget supaya bisa semangat live konten. Saya Mis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.